Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa uldatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, senang sekali kami hari ini kembali bisa menjumpai Anda semua. Dan tidak lupa syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena berkat rahmatnya di setiap hari Sabtu tentunya dakwah Sulsel hadir dengan sebuah program andalan mingguan yaitu Syiar, yang insya Allah Syiar ini diadakan untuk membahas tema-tema aktual seputar isu-isu yang berkembang di masyarakat dan akan kita pandang dari sudut pandang Islam. Buat pemirsa yang mungkin hari ini baru bergabung bersama dengan dakwah Sulsel, jangan lupa untuk subscribe channel dakwah Sulsel. Insya Allah subscribe Anda akan mendukung dakwah kami. Dan jangan lupa di like konten ini dan konten-konten yang lain. Dan jangan lupa juga disebarkan sehingga dakwah Islam ini semakin meluas. Baik pemirsa dakwah Sulsel, untuk kesempatan Syiar hari ini di edisi 5 November 2022, insya Allah kami akan membahas satu tema yang ini cukup hangat. Kalau pemirsa memantau perkembangan media sosial, berita-berita keislaman yang sedang viral, ini ada satu berita viral yang insya Allah akan kita bahas. Kalau judul syiarnya adalah berhenti mempersoalkan agama Islam. Berhenti mempersoalkan agama Islam, karena memang Islam tidak pernah membuat masalah ya pemirsa. Dan insya Allah saya tidak sendiri di studio, sudah hadir bersama saya pemateri kita, Ustadz Dr. Cucut Susanto MSc. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, pemirsa dakwah Sulsel, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama beliau untuk membahas tentang tema kita, yaitu berhenti mempermasalahkan agama, mempersoalkan agama Islam. Beliau ini Dr. Cucut Susanto MSI adalah ketua dari Darul Ihsan. Mungkin bisa kalau kata anak muda sekarang Ustaz, dikasih spoiler. Iya. Dikasih bocoran-bocoran Darul Ihsan ini apa Ustaz? Ormas yang seperti apa? Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukurillah. Kalau kita bicara Darul Ihsan, itu adalah sebagai salah satu lembaga dakwah yang kita ini menaungi dari hal yaitu ceramah Jumat atau khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, takziah, dan juga bisa kita yaitu training dai, terutama adalah training terhadap setiap pengurus masjid, ya, karena kadang-kadang ada itu suatu ketika di masjid itu yang dimana ustadznya mendadak tidak bisa datang, maka dia harus ada yang standby untuk menggantikannya. Nah, kalau bagus kalau andaikan di situ yang menggantikannya adalah ya nggak apa-apa marbot ataupun pengurus yang dia mungkin sudah dilatih untuk menjadi dai. Nah, tuh begitu juga kita juga mengadakan yang disebut dengan Darasul Masajid, ya, yaitu kajian-kajian yang dimana bisa kajian itu adalah tiap subuh ya, atau sudah maghrib sampai isya. Nah, itu semua kita membuka diri untuk semua kalangan yang dimana masjid-masjid yang ada di Makassar. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah banyak masjid yang untuk khutbah Jumat, ya, terutama 2022 dan 2023 ini, dan juga alhamdulillah juga sudah ada beberapa masjid yang minta untuk diadakan namanya Darasul Masajid, dengan kitab-kitab yang sesuai dengan harapan atau permintaan dari jamaah. Bisa juga kitab-kitab yang ada di pesantren ataupun kitab-kitab yang bisa kita katakan yang tematik. Menarik pemirsa ya, jadi Darul Ihsan ini adalah
satu lembaga yang insya Allah siap bekerja dengan berbagai masjid, Ustadz ya. Iya. Di Kota Makassar ini untuk menyediakan mubalik, untuk menyediakan pemateri, baik untuk sholat Jumat, apalagi ini insya Allah kurang lebih mungkin 4-5 bulan lagi kita Ramadan, Ustaz. Iya. Ya, 4-5 bulan lagi kita Ramadan, pemirsa. Buat masjid-masjid yang mungkin kebingungan ya mencari mubalik, Ustaz, cari kemana-mana tidak ada, insya Allah Darul Ihsan bisa membantu Anda untuk menyediakan mubalik yang bisa bekerja sama dengan masjid-masjid di manapun, terutama di Kota Makassar. Baik pemirsa, itu tadi sedikit tentang Darul Islam, Darul Ihsan, tentang Darul Ihsan. Dan insya Allah kita masuk ke tema kita di sore hari ini tentang berhentilah mempersoalkan agama Islam. Dan buat pemirsa yang ingin bertanya, silahkan ketikkan komen atau pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di Facebook ya, yang ada di YouTube. Nanti akan saya bacakan dan akan dibahas bersama Ustadz Dr. Cucut. Baik Ustadz, ini kalau tema yang kita lihat berhentilah mempersoalkan agama Islam. Ini kan dipicu dengan pernyataan dari, nggak apa-apa sebut langsung Ustadz ya pernyataannya. Dipicu oleh pernyataan dari Menteri Agama. Dan kayaknya beliau ini bukan sekali dua kali Ustadz mengeluarkan pernyataan yang kontroversial ya. Kemarin yang paling kontroversial kalau menurut saya Ustadz yang menyamakan toa masjid dengan suara anjing tempo hari Ustadz. Ya, itu kan viral sekali Ustadz ya beritanya. Nah kemarin juga di salah satu podcast itu beliau mengatakan bahwa agama Islam ini agama pendatang. Berarti yang namanya pendatang artinya harus, kalau bahasa Makassarnya mungkin tabe-tabe dengan penduduk setempat Ustadz yang sudah lama di sini. Ini gimana Ustadz? Kenapa bisa banyak sekali pejabat-pejabat publik yang hari ini seolah-olah omongannya itu kayak kurang terfilter Ustadz ya, kurang tersaring. Apakah ini kesengajaan atau memang doyan Ustadz ya buat kontroversial biar lebih viral nama-namanya? Kemarin juga baru Ustadz ya yang Komisaris PT Pelni itu mengeluarkan statement juga yang langsung dikecam juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Kok bisa Ustadz, pejabat publik hari ini doyan sekali untuk yang kontroversial gitu Ustadz, untuk membuka dialog kita. Silakan Ustadz. Jadi kalau kita bicara tentang yang dimana setiap komentar-komentar yang ada di Twitter ya, ataupun yang ada di podcast yang selama ini banyak dari kalangan-kalangan penggede gitu ya, maksudnya menteri ataupun yaitu komisaris ya, itu yang dimana dia selalu mempersoalkan atau selalu merendahkan yaitu Islam. Ini kalau saya analisa bahwa orang-orang begini ini kan karena pertama bisa jadi itu adalah pesanan, by order. Ya, yang kedua bisa jadi memang ada di dalam dirinya ini sesuatu ingin agar dia ini lebih terkenal, apalagi masih musim rezim sekarang. Ya, yang ketiga adalah karena di negara kita ini ada yang disebut dengan kebebasan, yang disebut dengan kebebasan berpendapat. Jadi dia terserah dia mau berpendapat apapun, yang penting dia di bawah kekuasaan, menjelekan Islam pun atau melecehkan pun nggak ada masalah. Ya, kita lihat saja ya, contohnya seperti yang murtad itu ya, yaitu Syarifuddin Ibrahim ya, sampai-sampai dia katakan bahwa Al-Quran itu perlu dikoreksi. Apanya mau dikoreksi? Ya, sampai itu. Terus yang kedua juga kemarin yang salah satu komisaris ya katakan bahwa di Twitternya adalah kata-kata khilafah itu diganti dengan kata-kata yang khilafah gitu kan, seakan-akan itu adalah kata-kata kotor ya, dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah ditambah lagi sekarang yaitu salah satu menteri agama. Nah ini menunjukkan bahwa memang kita ini kapanpun ya itu akan selalu dikejar-kejar, akan selalu dicari mana kira-kira yang bisa di situ adalah untuk menghancurkan ya opini bahwa Islam itu memang jelek. Nah sekarang loh kalau kita lihat ya bahwa memang dikatakan Indonesia yang dimana Islam itu adalah pendatang, maka dia harus mengikuti apa yang disebut dengan tradisi yang ada di sini. Gitu. Memang banyak kalau di kalangan di Jawa gitu ya, itu yang tradisi-tradisi itu
yang dikolaborasi dengan Islam. Ya, salah satunya mungkin di sini dulu masih ingat saya, yaitu masih hidupnya salah satu binatang ya, yaitu sapi yang ada di daerah Jawa Tengah itu, namanya itu kalau salah Kiai Selamet gitu ya. Bayangkan ini sapi tapi dia memang umurnya sudah ibaratnya dia diagung-agungkan. Yang gitu, sapi ya. putih itu Ustaz. Ya, Kiai Selamet lah salah namanya itu, yang dimana dia itu kalau sudah keluar dari kandangnya, maka dia mengeluarkan kotoran, maka orang sana itu akan mengatakan bahwa ini adalah berkah kotorannya ini. Padahal kotoran sapi nih. Kotoran sapi ini. Ya, akhirnya dia buat usapma atau untuk buat penyakit-penyakit kulit kayak atau apa itu. Nah, itu dan juga masih banyak ya kalangan-kalangan yang menimbulkan kontroversi juga yang berkenaan dengan hal-hal itu. Padahal kalau kita lihat ya bahwa harusnya itu ya budaya itu mengikuti agama. Ya, jangan sampai agama itu mengikuti budaya. Ya. Karena kalau agama mengikuti budaya, maka rusak. Iya, kita harusnya, karena dalam Islam itu kan sudah jelas, ya, yang dimana di situ kan sudah dijelaskan, ya, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, jangan sampai nanti di sini terus dan ini tidak akan berhenti loh. Saya katakan tidak akan berhenti. Mungkin nanti ada lagi komisaris yang lainnya, ya, yang dia mau cari muka, yang dia mau cari jabatan, ya, atau mencari apapun, ya bisa jadi, ya. Atau orang yang tidak dikenal sama sekali, akhirnya dia keluar mengeluarkan statement, bisa jadi. Atau orang-orang yang gaya-gaya orang lama gitu ya, yang dimana dia akan selalu, ya, menjelek-jelekan atau dia akan selalu mengkambing hitamkan atau mendiskreditkan yaitu Islam. Ya, itu. Ya. Tadi menarik Ustaz. Dr. Cucu tadi bilang bahwa salah satu penyebab kenapa banyak pejabat publik yang mengeluarkan statement-statement yang kontroversial ya pemirsa, karena ada jaminan kebebasan itu. Ustaz. Iya. Tapi seolah-olah kebebasan ini tidak untuk semua, Ustaz. Buktinya yang menyuarakan Islam banyak yang katanya pencemaran nama baik. Kemarin yang baru HRS kemarin Ustaz ya, alhamdulillah sekarang sudah bebas, baru ngomong sedikit langsung diciduk. Kan banyak aktivis Islam yang seperti Ustaz. Makna kebebasan ini yang Ustaz maksud tadi sebenarnya seperti apa Ustaz? Iya. Jadi dalam Islam itu kan sebenarnya ada juga kebebasan ya. Betul Ustaz. Kebebasan dalam arti adalah aktivitas-aktivitas apapun yang kita lakukan. Ngomong pun nggak masalah. Yang penting adalah sesuai dengan syariah, kan gitu ya. Nah, ini kalau kebebasan ini adalah kebebasan yang dimana dia ini akan ngomong apapun, dan itu kan dilindungi gitu loh ya. Kita mau ngomong apapun ya, kita mau jelek-jelekan siapapun nggak ada masalah. Cuma sekarang kalau kita lihat bahwa siapa yang dia itu kontra dengan penguasa, maka kalau dia ngomong padahal itu adalah ngomong yang benar, yaitu tidak bebas. Jadi tidak bebas ya. Akhirnya dia tidak bebas gitu. Nah, tapi kalau andaikan yang ngomong ini adalah bisa jadi adalah dia sebagai pro gitu ya, maka dia akan sebebas-bebasnya. Itulah yang terjadi sekarang. Ya, ini umat Islam ini, kita ini Islam ini sudah seakan-akan dicabik-cabik terus ini. Mulai dari Rasulullah dulu saya ingat yang dimana di India pun sendiri ya kan, itu sampai-sampai Rasulullah itu dilecehkan sebagai maniak seke, ya kan. Di negara kita pun juga ada orang-orang yang menganggap bahwa bagaimana caranya kalau nabimu itu istrinya lebih dari 4, padahal kan ini kan salah satu hal yang dimana dia kan tidak tahu gitu loh. Ya, padahal kalau kita lihat bahwa Rasulullah itu pembuktian ya bahwa Rasulullah pada waktu menikah dengan Ibunda Siti Khadijah ya, tidak pernah dia berpikir untuk menikah lagi dan lain sebagainya. Dan apapun yang dilakukan oleh Rasul itu adalah memang wahyu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka dari sini Ustaz bahwa kebebasan yang dimaksud ini adalah kebebasan itu pun kebebasan dalam arti adalah yang melanggar syariat pun itu nggak ada masalah. Nah, itu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengundang kepada Anda semua untuk yang ingin memberikan komentar, silakan diketikkan komentarnya di kolom komentar yang ada di YouTube. Insya Allah nanti akan saya bacakan dan akan dibahas oleh pemateri kita. Mungkin yang baru bergabung ya, kita sekarang bersama dengan Ustadz
Dr. Cucut Susanto MSc, dan materi kita adalah berhentilah mempersoalkan agama Islam. Baik Ustaz, tadi menarik Ustaz ya, kita masuk ke konten pernyataannya tadi bahwa Islam ini agama pendatang. Memangnya kalau mau dilihat Ustaz, agama yang bukan pendatang di Indonesia itu agama apa sebenarnya Ustaz? Karena kan kalau dinamakan Islam pendatang kan berarti ada agama original mungkin yang memang sudah jadi agama pribumi di Indonesia Ustaz. Iya. Jadi memang itu kan Islam masuk di negara kita ini kan kalau nggak salah itu kan 7 Masehi ya. Iya kan, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Ya, yang dimana kalau menurut teori Arab ya masuk ke Indonesia ini langsung dari Mekah ya, yang dimana pada masa kekhilafahan ya kan, masa kekhilafahan. Nah, yang dimana ini kalau kita lihat ya, Islam itu kan masuk itu karena dibenarkan juga aslinya ya, diperjelas juga yaitu teorinya atau tulisannya yaitu J.C. Van Leer ya. Di situ mengatakan sampai Buya Hamka pun itu dalam bukunya yaitu Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 itu adalah juga didukung oleh T.W. Arnold mengatakan bahwa bangsa Arab itu ya merupakan bangsa yang dominan dalam hal yaitu perdagangan di Nusantara ya kan. Terus selanjutnya yang lebih belakang lagi itu adalah kalau kita lihat ya itu adalah orang-orang yang beragama Kristen ya, yang dimana Kristen ini kan jelas dari Eropa gitu ya. Ya. Memang kalau dari segi bahwa di Indonesia ini kan kerajaan gitu ya, nah itu kerajaan kan identik dengan Hindu ya dan Buddha gitu. Lebih banyaklah Hindu ya karena kerajaan-kerajaan. Tapi kan dari kerajaan-kerajaan itu kan para utusan-utusan yang dari kekhilafan Utsmani pada waktu itu sering membantu ya. Yaitu sampai-sampai memberikan gelar pun ya kepada para yaitu sultan-sultan ya, itu sampai dari sultan yang di Aceh itu memberikan gelar, ke Sulawesi itu ada juga ya. Yang mana banyak sekali ya itu tentang ya kita lihat dari namanya saja di Makassar atau di suku Bugis kan lebih banyak nama Islam gitu ya. Islam, beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan namanya nama-nama Jawa gitu. Tapi kan identik bahwa memang di negara kita ini terutama di Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi itu kan Islam itu berkembang gitu. Ya, maka dari sini sebenarnya kalau kita ini dikatakan sebagai pendatang, maksudnya itu apa gitu loh. Ya. Pendatang dalam arti harus mengikuti diperjelas lagi kan sebagai pendatang harus mengikuti budaya yang ada di sini gitu. Nah, kalau budayanya memang bukan budaya Islam, ngapain kita ikuti? Tambah justru harusnya dengan Islam yaitu rahmatan lil alamin, itulah yang akan menyiarkan Islam ke seluruh dunia, terutama di negara kita ini, terutama di Sulawesi ya, itu adalah dengan yang sesuai dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Dan Islam itu diturunkan di muka bumi ini ya, itu adalah pertama yaitu untuk mengatur hubungan kita dengan Allah ya, yang kedua adalah mengatur hubungan kita dengan sesama manusia yang kita sebut dengan hablum minan nas, dan yang ketiga adalah mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri yaitu hablum binafsi gitu. Mengatur hubungan kita dengan Allah sudah jelas, kita diperintahkan untuk melakukan yang disebut dengan sholat, puasa dan lain sebagainya. Mengatur hubungan kita dengan sesama manusia itu pun juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Kita nggak boleh bermain riba, kita nggak boleh untuk berbohong dan lain sebagainya. Dan juga mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, bagaimana dengan pakaian yang kita pakai, istri kita, pakaian yang dipakai oleh anak-anak kita yang sudah balik, kan gitu. Makan dan minum yang dimakan itu apakah sudah sesuai atau dari barang-barang yang haram dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita ini harusnya beruntung gitu loh ya. Apalagi tadi yang saya katakan ada di WA ya, tapi ini nggak tahu ini kira-kira benar atau salah ya, hoax atau tidak gitu ya. Ya, maksudnya ini sahih atau tidak. Itu ada bahwa ternyata pada tahun 626 Masehi itu Ali bin Abi Thalib itu pernah masuk di Indonesia. Ya, ini saya kalau dijawab ya, ini hoax atau tidak. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa memang pada zaman yaitu kenabian, zaman Rasulullah, sahabat-sahabat itu sudah masuk ke Indonesia.
ini. Ya, jadi menurut saya bahwa kalau kita dikatakan pendatang, pendatangnya bagaimana gitu loh. Sedangkan semua agama kan pendatang. Iya, nggak mungkin Indonesia itu langsung salah satu agama yang ada yang diakui oleh Indonesia ya. Apalagi sekarang kan agama yang diakui Indonesia kan banyak itu. Ya, ada Islam, ada Kristen, Protestan dan Katolik ya. Terus Hindu, Buddha, terus Konghucu. Konghucu juga. Nah, terus bagaimana dengan kepercayaan-kepercayaan? Kan ada di situ nggak salah kolom kepercayaan. Ya meskipun salah satu kepercayaan yang ada di kan teman bilang bahwa di mana itu yang di Sidrap itu Tolotan ya. Tolotan. Nah, Tolotan itu diakui oleh Hindu. Ya. Oke, itu Ustaz. Baik, pemirsa Dakwah Sulsel, menarik sekali diskusi kita di kesempatan sore hari ini, dan buat Anda yang ingin berinteraksi dengan kami silahkan ketikkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama dengan Ustadz Dr. Cucut Susanto yang menjadi narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Ini alhamdulillah Ustadz, yang memantau siaran kita ini ada dari Morowali, dari Sulawesi Tengah, bahkan ada dari Sumatera Ustadz. Apa kabar Sumatera ya, yang sedang memantau siaran kita. Dan yang saya menarik ini Ustadz ya, kalau kita baca beberapa referensi sejarah Ustadz, salah satu faktor yang menyebabkan Islam itu bisa cepat perkembangannya di Indonesia karena karena ketika Islam masuk ke Indonesia, dia bisa bersinergi dengan budaya setempat justru. Dia tidak dia tidak melakukan konfrontasi dengan budaya setempat. Mungkin kalau kayak Ustadz Cucut dari Jawa, kayak Wali Songo itu Ustadz ya, beberapa wali itu kalau kita lihat mereka bisa berkompromi dengan budaya. Nah, yang menarik kita bahas di sini Ustadz, se-fleksibel apa sebenarnya Islam itu dengan budaya setempat Ustaz? Maksudnya bagaimana caranya Islam itu bisa mengakomodasi batasan-batasannya Ustaz ya? Akomodasi Islam terhadap budaya setempat. Karena fakta sejarah justru karena kelihayan Islam bisa fleksibel dengan budaya setempat, itu yang menyebabkan Islam bisa berkembang bahkan mengakar sampai luar biasa hari ini Ustaz. Iya. Jadi menarik memang ya. Terutama yaitu yang di Jawa itu kan kita terkenal yang disebut dengan Wali Songo. Wali 9 kalau bahasanya Songo itu 9 ya. Ya mulai dari, kalau biasanya di tempat kita kan, karena saya tinggal di Surabaya itu kan dia dimulai dari, kalau biasanya kalau kita ziarah ya, kalau itu kan terkenal di mana-mana itu selalu kalau di Jawa itu ada namanya ziarah. Ke wali gitu ya, ke Sunan ya. Itu dimulai dari Sunan, tapi dia nggak masuk di Wali Songo, Sunan Bungkul, sudah itu masuk di Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim, terus masuk lagi di Lamongan dan sebagainya. Nah, ini yang menarik yaitu perjuangan, yaitu Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijogo, maksudnya Kalijogo itu menjaga sungai. Nah, ya kan, kalau memang diberitakan di situ kan, yang dimana Sunan Kalijaga ini kan pada waktu dia sebelum menjadi wali ya, dia kan ketemu dengan salah satu wali ya, terus dia itu disuruh untuk dia pertama minta mau merampok gitu ya, ya diberikan uang yang dimana dia ambil dari pohon daun gitu ya, jadi berubah jadi uang ya. Tapi di sini akhirnya sadar, terus disuruh menjaga di situ. Kamu jaga di sini. Ini ceritanya ya kalau di film dan yang kau jaga di sini sampai saya datang. Terus ini dia jaga ya sampai gurunya ini datang. Nah, gurunya datang ini akhirnya dia selesai untuk bertapa ya, atau dia selesai untuk mendekatkan diri pada Allah. Meskipun ada beberapa ustadz itu meragukan gitu ya. Katanya masa namanya wali ya atau sunan nggak sholat kah? Dia cuma duduk. Itu kan ya itu pembahasan lain ya. Tapi di sini pergerakan dari Sunan Kalijogo pada waktu dia ini kalau turun ke tengah-tengah masyarakat, itu pertama dia tidak langsung frontal, tidak langsung ini haram, tidak. Makanya kalau di Jawa itu Ustaz masih ada yang sampai sekarang itu kalau dalam bahasa Jawanya itu kenduri.
kenduren ya, atau bancaan gitu. Maksudnya bancaan itu kita andaikan kumpul ya, baca tahlil, baca yasin, itu sudah selesai, nanti dari tuan rumah memberikan makan dan sebagainya. Itu masih ada, dan sampai sekarang masih. Nah, ini perjuangan dari Kalijogo pada waktu itu, Sas ya, bahwa dia ini, Sunan Kalijogo ini benar-benar dia itu masuk ke dalam, yaitu budaya yang ada di Jawa pada waktu itu adalah lebih identik dengan Hindu ya. Itu dia masuk bagaimana caranya, yaitu pelajaran-pelajaran, yaitu syariat Islam itu bisa masuk gitu ya, dan tidak langsung menyalahkan. Nah, makanya muncul yang disebut dengan wayang kulit ya. Nah, itu kan dulu kalau itu kan identik ya dengan yaitu ajaran-ajaran Hindu ya. Tapi di sini Sunan Kalijogo yaitu dia dengan membentuk wayang kulit ya kan, itu adalah untuk apa? Siarnya gitu loh ya, pada waktu itu ya. Siarnya dia benar-benar dia siarkan ya, bahwa Islam itu bisa gitu loh. Ya, terus begitu juga siir-siirnya ya, yang kalau kita mengenal ya siir-siir yang dibunyikan oleh Sunan Kalijogo itu semua adalah siir-siir, sebenarnya adalah siir Islam gitu. Tapi dia itu masuk pelan-pelan terhadap budaya, karena orang dulu-dulu itu kan dia tidak bisa seperti orang sekarang yang dia bisa berpikir apa ya, dia kan apa kata pimpinannya kan ya. Kalau pimpinannya mengatakan iya ya iya gitu. Makanya di sini Sunan Kalijogo. Dan juga itu yang menarik, yaitu pada waktu filmnya Kiai Ahmad Dahlan, nah, itu juga yang masuk di anu juga itu. Begitu juga yang Kiai Hasyim Asy'ari ya, yang dimana dia benar-benar di situ dia memperkenalkan ya bahwa Islam itu, dan sampai ada juga memang akui juga, kita harus mengakui juga bahwa seperti kiai-kiai itu ya, yang pendiri Muhammadiyah maupun NU itu ya, dia itu selalu ingin memperjuangkan syariat Islam gitu loh. Ya cuma nggak tahu ini kok sampai sekarang ini ya, mungkin itu sudah semakin hilang begitu gitu. Iya. Ya, makanya kalau saya lihat memang di Jawa itu ya, ditambah dengan para itu yang wali 9 itu yang sama-sama untuk, dan sampai keturunannya ya sampai sekarang itu ada. Dan memang budaya-budaya yang berkenaan dengan halal itu ya kita nggak bisa langsung menghilangkan. Ya, terserah, kita harus menghormati gitu ya. Contohnya kalau di Jawa, kalau dia itu mau mengadakan namanya kan ada namanya Yasin Tahlil gitu ya. Kalau ada orang meninggal itu biasanya hari pertama sampai hari ke-7 itu ada namanya tahlil. Tahlilan. Iya, tahlilan namanya ya. Tahlilan itu pun yang dibaca bukan bacaan komik kan gitu. Yang dibaca adalah yaitu kita bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Qur'an gitu. Ya, dan kita mendoakan. Ya, ada juga yang katanya memang kadang-kadang masih dipegang gitu ya. Ya, apalagi di sini juga itu masih ada orang yang dalam hal karena budaya ya. Contohnya kalau di Jawa itu kan kalau kita ngirim 40 hari kan ada ya, 40 hari, 100 hari ya, itu biasanya ada di belakang rumah di dapur yang disebut dengan makanan 1 piring, kopi ya, rokok 1 pak ya, karena yang meninggal ini kan orang merokok gitu ya, ahli hisab gitu ya. Merokok ya, akhirnya diletakkan di situ. Pernah saya tanya ya, ada tetangga, saya bilang, "Bu, ini untuk apa?" gitu. Dia bilang, "Ini nak adalah untuk yang meninggal, biar nanti dia kalau masuk rumah dia bisa makan, bisa minum kopi." Ya bilang, "Oh begitu ya." Akhirnya bisa saya tanya, "Loh, kenapa kok nggak berkurang? Yang diminum dan dimakan itu adalah ruhnya," katanya. Bukan makanannya. Iya, bukan makanannya gitu. Tapi kalau kena anak-anak muda, kalau di zaman saya dulu di Jawa itu kan ada namanya, kalau di sini apa itu ya, tempat pohon besar gitu. Kalau namanya kalau di sini di Jawa itu namanya punden gitu. Yang suka orang itu kalau andaikan ada acara apa itu selalu dia kirim di situ nasi tumpeng ya dan lain sebagainya. Nah, itu katanya untuk mengirim penjaganya di sini biar tidak ada terjadi namanya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Akhirnya ini disetor, yang punya rumah, yang punya ini berkat ini ya ditinggalkan. Nah, akhirnya anak-anak muda itu makan semua itu. Dia makan semua. Akhirnya dia bilang, "Wah, berarti kita diterima nih." Padahal ya makan anak-anak muda. Gitu ya. Sampai sekarang itu masih ada di Jawa. Aspek-aspek itu yang mau dihilangkan oleh Islam sebenarnya. Iya, harusnya itu aspek-aspek begitulah ya. Kalau kita mau kirim doa silakan. Siapa yang melarang? Ya.
Ya sampai-sampai ya kalau kita lihat ya, ya memang benar kita harus percaya bahwa para orang-orang yang dimana dia itu pada waktu hidup di dunia ini adalah dia berbuat yang rusak ya, dia kan pasti disiksa juga ya, disiksa kubur kayak apa gitu ya. Sampai-sampai itu kenapa sih orang meninggal itu ada beberapa 3 hal yang dia bawa ya kan? Ya. Salah satunya adalah doa dari anaknya kan gitu ya. Iya. Ini orang ini disiksa di alam kubur ya, yang dimana dia itu disiksa terus, tapi suatu ketika ini berhenti. Ditanya ini, malaikat ditanya, loh kenapa kok berhenti saya disiksa? Nah dia bilang, karena anak bapak telah mendoakan di dunia. Nah, yang kedua, kita mungkin masih ingat, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu, ya dia itu kan di Al-Kubur kan selalu disiksa gitu. Tapi setiap hari Senin diberhentikan siksaannya. Kenapa? Karena pada waktu lahirnya Rasulullah, ya dia itu sangat gembira sekali karena keponakannya telah lahir. Terus dia suruh salah satu budak untuk menyusui Rasulullah. Akhirnya budak ini dibebaskan. Ya, dibebaskan menjadi budak gara-gara dia diperintahkan untuk menyusui. Ini saking gembiranya. Makanya tiap hari Senin itu Abu Lahab itu tidak disiksa. Nah ini. Ustaz, kalau kita lihat kan sejarah sudah membuktikan ya bahwa Islam dulu bisa berkembang dengan luar biasa karena memang kelihayannya ulama dulu untuk mencari titik singgung antara budaya dengan Islam tanpa melanggar syariat. Mungkin poinnya di situ, Ustaz. Nah, dulu dengan teknik seperti itu, Ustaz, dengan teknik mencari titik singgung antara Islam dengan budaya itu ternyata dakwanya berhasil, gitu. Nah, apakah kita hari ini tidak melakukan apa yang sudah dilakukan oleh pendakwa-pendakwa dulu, Ustaz, sehingga hari ini kan banyak orang yang mempermasalahkan dakwah. Ustaz sebagai ketua Darul Ihsan ini bagaimana melihat fenomena dakwah yang ada hari ini sampai ada orang yang ya kayak petinggi-petinggi negara kita itu akhirnya gelisah, Ustaz. Ini apakah caranya kita memang yang berdakwah itu tidak seperti kalau yang Ustaz Ucut bilang tidak seperti Wali Songo dulu yang begitu elegan sehingga diterima banyak orang. Kenapa dakwah kita hari ini banyak sekali penentangan, Ustaz? Bahkan dari saudara kita yang duduk di pemerintahan pun itu ikut menentang. Apakah ada yang salah, Ustaz, dari model-model dakwah yang hari ini banyak berkembang, Ustaz? Iya. Jadi kan kalau zaman dulu ya, zamannya para wali itu kan memang dia yang dia sasar adalah masyarakat kan gitu ya. Dalam arti masyarakat ini pelan-pelan akhirnya Islam itu bisa masuk ke situ ya. Sekarang ini kan yang dimana banyak metode ya, yaitu dakwah gitu ya. Yang dimana ada yang dia sasar adalah tentang nafsianya kan gitu ya. Nah, ada yang juga fokus dia nggak mau masalah-masalah itu, yang penting ngajak orang untuk sholat berjamaah saja ya. Atau ada juga yang selalu ya, kalau saya lihat dakwah yang dia itu ditambah justru tidak mengurusi masyarakat, tapi tambah justru dia selalu menilai yaitu gerakan dakwah-dakwah yang ada di negara kita gitu ya. Akhirnya muncullah kata-kata bid'ah kayak apa kayak kan gitu ya. Kalau saya analisa bahwa di dalam Darul Ihsan ini, saya sebagai ketua lembaga ini ya, kita menyarankan kepada teman-teman semua, pada saudara-saudara kita yang muslim, silakan kita mau berdakwah model apapun itu silakan ya. Yang penting itu adalah dakwah Islam ya. Saudara-saudara kita yang mungkin di NU mau berdakwah model yang begini silakan ya. Karena dia punya metode sendiri. Tapi jangan sampai ya, saya mohon maaf, jangan sampai terus dikolaborasi dengan hal-hal yang tambah justru mengundang setan kan gitu ya, atau hal-hal yang tambah justru dilarang dalam Islam gitu. Ya, contohnya kita contoh ya, saya doakan tidak ada lah. Ini cuma contoh andaikan. Kita ini mengadakan namanya pengajian gitu, haul gitu ya, andaikan haulnya kayak siapa gitu ya. Sedangkan kita mengundang salah satu artis untuk menyanyi di situ gitu loh ya. Nah, itu pun dia itu kan jadi tambah justru ya, acara yang dimana kita ini tambah justru adalah acara yang Islam, akhirnya tambah justru lebih banyak yaitu acara yang itu tadi ya, nyanyi-nyanyi kayak apa kan, nah, akhirnya kan rusak gitu loh. Ya, harusnya kita ini fokus untuk
keagamaan, kenapa kok kita diselingi begini kan gitu. Ya. Nah itu. Dan maka di sini kalau kita selama ini, kalau dari saya dan juga teman-teman yang lain itu dalam berdakwah, ayo ya, kita ini kan berdakwah itu kan mengajak saudara-saudara kita untuk menjalankan perintah Allah. Ya kita jangan sampai langsung frontal bahwa ini haram, jangan. Ya, kita beri dulu ya masukan. Ya, kita ajak. Intinya kita kan ingin agar saudara-saudara kita ini justru tidak lebih fokus ya cinta golongan kan gitu ya. Tapi kita benar-benar ayo bagaimana caranya kita ini dengan banyaknya lembaga-lembaga dakwah ya, dengan banyaknya ormas-ormas, itu adalah justru ya kita inginkan adalah ayo kita sama-sama dakwah. Karena apa? Karena dakwah kita ini sebagai umat manusia itu sudah diberikan oleh Allah, yaitu kemampuan. Ya, kita diberikan oleh Allah bahwa kita adalah khairu umat yang terbaik. Gitu. Yaitu dianjurkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Tapi kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar ini ada juga yang mengkategorikan bahwa kita harus amar ma'ruf nahi mungkar benar-benar frontal. Nah, itu tidak boleh ya. Ya, kalau gini selama ini kalau kita berdakwah ya kita harus amar ma'ruf nahi mungkarnya yang bagaimana dulu kan gitu ya. Jangan sampai nanti ada orang melawan terus kita hujat, ya kan nggak boleh. Contohnya mungkin seperti salah satu menteri itu ya, kita kembali lagi itu ya, kan nggak bisa kita langsung katakan bahwa wah itu menteri itu wah ini kan nggak boleh. Ya. Kita harus punya etika gitu. Ya bagaimana caranya kita ini bisa masuk ya, perkataan kita ini bisa masuk ke tengah umat tapi dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, gitu. baik. Ya. Iya. Tadi menarik Ustaz, ada beberapa model dakwah yang kita lihat berkembang hari ini Ustaz ya, dengan berbagai macam kontennya. Ada yang Ustaz bilang tadi mengajak kaum muslimin untuk ayo berbondong-bondong ke masjid. Ada yang tazkiyatun nafs Ustaz, yang memperbaiki diri ya. Dan kalau kita kaitkan dengan konteks kita hari ini Ustaz ya, bahwa yang membuat pernyataan yang kontroversial ini kan dia jajaran penguasa Ustaz. Iya. Yakut itu tidak bisa kita lihat dia sebagai individu tok, tapi kita pasti akan mengaitkan dengan jabatan dia hari ini, yaitu sebagai sebagai penguasa, sebagai bagian dari penguasa. Nah, bagaimana sebenarnya Ustaz kita ini, terutama para pendakwah ini, ketika melihat ada pernyataan yang kontroversial dari orang yang memiliki kekuatan? Karena kan biasa mau protes takut nanti pencemaran nama baik Ustaz. Tidak protes, masalahnya ini penguasa Ustaz. Salah ngomong, kalau mungkin saya atau Ustaz Cucut yang salah ngomong, mungkin yang protes pemirsa dakwah Sulsel Ustaz. Tapi ini kalau yang salah ngomong menteri ini kan satu Indonesia bisa bahaya. Nah ini bagaimana Ustaz menyikapi penguasa yang sering mengeluarkan statement yang kontroversial seperti itu? Iya. Kalau secara singkat itu harus kita kritik itu, ya, harus kita kritik, harus kita juga balas ya konten-kontennya, atau ada juga yang mungkin dari saudara-saudara kita yang mendatangi dia gitu. Itu kalau kita ya, karena apa? Karena dengan kita datangi dia atau dengan kita kritik, karena ini opini kan luar biasa loh ya. Opini luar biasa. Kalau seumpama ya dengan kontroversinya dulu ya sampai sekarang ini kalau dibiarkan, itu ada juga loh ya orang yang percaya. Iya. Orang yang percaya, orang yang akhirnya dia mengatakan oh memang benar lah. Ini kan bisa jadi nanti kalau dari pandangan Islam itu berdosa, maka dosa jariahnya itu luar biasa. Iya kan? Nah, dengan opini-opini yang salah ini harusnya kita luruskan gitu. Gak apa-apa kita kritik dia. Kalau memang itu salah, memang resiko ya orang, apalagi zaman-zaman sekarang ini kan orang mengkritik dengan ingin kita ini meluruskan, tapi justru kita salah kan gitu ya. Nanti akhirnya dia dikatakan radikal, ya kita dikatakan garis keras ya kan, dan lain sebagainya. Nah maka kalau ada orang siapapun itu ya, dan kita kan memang dianjurkan ya untuk mengkritik penguasa, untuk meluruskan ya, apa yang diberikan atau opini-opini, statement-statement. Karena orang-orang penguasa begitu itu, kalau dia sudah ngomong satu kali, maka orang lain pun akan ikut gitu. Ya kan, akan ikut. Ini bahaya sekali itu kalau ya itu tadi. Tapi ya kalau dari pandangan Islam,
jelas kalau ini tetap dibiarkan dan tidak diluruskan, nanti bisa jadi itu dosa jariahnya itu, ya bahaya. Kalau pahala jariah pun ya lebih bagus sih. Tapi ini dosa jariah, Ustaz. Kalau dosa jariah ini ya sampai meninggal pun, sedangkan masih ada orang yang percaya yang hidup, ya itu semua akan kena. Gitu. Ya. Nah, dan perlu kita pahami ya bahwa Rasulullah itu diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam untuk berdakwah. Ya kan, kalau kita melihat kan dalam firman Allah itu kan sudah dijelaskan. Dalam firman Allah kan dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di situ dikatakan bahwa serulah manusia ya menuju jalan Tuhanmu yang hikmah, yang hujah ya. Dan nasihat yang baik serta yaitu debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dalam arti di sini memang kita harus diserukan ini. Jangan sampai kita kata-kata serukan ini uda'u itu adalah kewajiban ya. Harus kita serukan kebaikan ini. Ya, salah satunya ya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena apa? Karena kita ini ya sudah diciptakan Allah sebagai umat yang terbaik, yang dimana terbaik ini dikatakan adalah orang-orang yang yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah orang-orang yang beriman. Nah, kita semua di sini kalau andaikan ada memang itu melenceng dari agama, ya jangan diam saja. Minimal itu kita berikan opini ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita mungkin di sini karena Darul Ihsan ya, kita berikan opini ke masjid-masjid, ya kan, bahwa apa yang dikatakan gini-gini itu salah. Bukan provokator ya. Ya, bukan provokator ya. Bukan provokator. Tapi di sini adalah kita berikan opini ke masyarakat. Orang berikan kejelekan, maka kita balas dengan kebaikan. Yang penting itu tadi, jangan suka yaitu menjustis orang, ya. Jangan kita menghina orang, ya. Siapapun itu tetap adalah saudara kita. Iya, oke. Baik, pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kita sudah ada di penghujung-penghujung waktu. Tapi kalau pemirsa sekalian masih mau bertanya, kita masih punya sedikit waktu. Insya Allah masih bisa kita bahas pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya bisa ketikkan pertanyaan Anda di kolom komentar dan insya Allah akan kita bahas. Ustaz, sesuai dengan tema kita ini Ustaz ya, berhentilah mempersoalkan Islam. Jadi seolah-olah yang jadi biang kerok masalah ini adalah Islam Ustaz. Kira-kira Ustaz, kalau menurut Ustaz Cucut nih, sampai kapan baru Islam ini akan berhenti dipersoalkan Ustaz? Sampai kapan Islam ini akan berhenti untuk dijadikan sebagai sebagai sumber masalah Ustaz? Makanya kan kita minta berhentilah. Kalau berhentilah kan permintaan Ustaz ya. Berhentilah mempersoalkan Islam. Kapan berhentinya Ustaz? Kira-kira. Kalau kita lihat ya, selama sistem ya yang ada di dunia ini ya, atau khususnya adalah negara kita yang begini, nggak akan mungkin berhenti. Apalagi dia dijamin dibayar ya kan, nggak akan mungkin berhenti dan dia kebal hukum. Nah itu dia akan berhenti apabila syariat Islam itu bisa ditegakkan secara kafah itu di muka bumi. Kapan, di mana, ya terserah Allah. Makanya kita harus berusaha ya untuk apa? Untuk selalu menjalankan bertakwa dan beriman ya, agar apa? Agar ini semua itu bisa berakhir. Ya, dengan berakhirnya hal-hal model-model begini, akhirnya kita bisa ya, insya Allah Allah ini akan menurunkan pertolongan pada kita. Makanya kita ini harus sabar ya. Orang-orang yang dimana istiqomah di dalam untuk berdakwah ya, jangan putus asa. Ya. Lakukan saja. Perkara itu adalah ada halangan, rintangan, itu sudah biasa. Ya, jangan sampai kita nih cuma di sedikit saja sudah gemetar gitu, jangan gitu ya. Kan kadang-kadang ada kita ini ceramah khutbah Jumat ya, ternyata dilihat ada penguasa, mati nih. Nah, akhirnya harusnya materinya yang gini, akhirnya belok-belok kan gitu ya. Gitu kan? Jangan ya. Kalau memang itu adalah hal yang baik, ya ngapain kita kita pendam-pendam kan gitu. Ungkapkan saja gitu loh. Apalagi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keberkahan ya di daerah tersebut atau di negara tersebut atau di wilayah tersebut apabila
umatnya, manusianya itu benar-benar beriman dan bertakwa. Ya, yang dimana walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu kan sudah dijelaskan. Andai penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kami pasti akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini luar biasa ini. Ya, janji Allah lah ya, ini bukan janji penguasa, janji Allah, Al-Khaliq Al-Mudabbir yang menciptakan kita. Ini semua akan berakhir kalau kita ini benar-benar beriman dan bertakwa. Iman dan bertakwa itu yang bagaimana ya? Itu kita percaya, yakin. Apapun itu harus kita selalu minta tolong pada Allah. Dan ketakwaan kita benar-benar harus kita jalankan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya jangan setengah-setengah. Kadang-kadang kita ini menjalankan perintah Allah itu seperti persemanan. Persemanan. Iya, maksudnya persemanan mana yang kita suka kita makan, tapi mana yang tidak kita suka tidak makan. Padahal ini semua halal, kan begitu, kan gitu. Nggak bisa, haruslah kita ini secara kafah gitu loh. Kalau ingin agar Allah ini menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, ayo, ya itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Baik Ustaz, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita Ustaz. Dan mungkin juga pemirsa penasaran. Sebenarnya dalam Islam itu bagaimana model syariat Islam untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang yang selalu berulah dengan Islam Ustaz. Kalau yang Ustaz bilang tadi kan ya kalau model sekarang mungkin tidak jerah Ustaz, justru akan terus menjadi-jadi karena mereka dijamin dengan berbagai macam fasilitas, kemudian sistem yang ada sekarang juga menjamin kebebasan mereka. Kalau Islam sendiri bagaimana Ustaz? Ketika ada orang yang berulah atau mempersoalkan Islam, bagaimana model-model Islam menangani oknum-oknum yang seperti itu? Iya, jadi dalam Islam itu kan sudah jelas ya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, apapun yang melanggar perintah Allah, maka sanksinya kan sudah jelas gitu ya. Contoh ya, orang berbuat zina kan gitu ya, maka hukumannya adalah dia harus dirajam. Ya, itu pun kalau dia sudah pernah menikah ya atau sudah berkeluarga. Tapi kalau belum, ghairul muhsan, yaitu dia dijilid ya, terus dia juga dicambuk maksud saya ya, terus dia diusir ya. Nah itu, begitu juga orang mencuri ya, begitu juga orang-orang yang dimana dia itu selalu melecehkan Islam. Islam itu benar-benar bisa jadi loh ya, orang-orang yang melecehkan Islam kan sama juga dengan melecehkan Allah, sama juga dengan melecehkan Rasulullah. Berarti hukumannya apa? Kalau dalam Islam itu benar-benar adalah dia harus dibunuh, kan gitu. Dihilangkan dari muka bumi. Iya. Kalau bahasanya Umar bin Khattab dulu, siapa yang menghina Rasul, ya langsung dipenggal kan gitu ya. Jadi kalau dalam Islam loh ya, jangan sampai nanti wah ini berarti sekarang bisa ya kalau ada melecehkan langsung aja dikorok, jangan ya. Karena kita kan bukan syariat gitu. Tapi efek jerahnya itu bisa sih. Ya, dia harus benar-benar karena sama dengan dia melecehkan agama dan bisa jadi orang-orang begini yang tidak percaya akan Islam, itu nanti kategorinya bisa jadi dia murtad. Iya, karena dia tidak yakin ya, tidak beriman. Nggak yakin akan syariat Islam. Itu bisa jadi begitu. Ya, apalagi sekarang kan banyak orang karena butuh duit ya, akhirnya kontroversi begitu kan. Yang tidak sampai dia itu dikatakan kebal hukum ya, dan sebagainya. Mungkin tidak Ustaz, sistem yang setegas itu, pemimpin yang setegas itu lahir dari model sistem yang ada sekarang. Mungkin tidak Ustaz? Nggak mungkin. Kenapa bisa Ustaz? Iya, karena kan sistem sekarang ini kan yang kita pakai apalagi di negara kita ini kan azas manfaat. Yang dimana kalau bermanfaat bagi dia ya dia kan ya. Dan juga kita kan juga sudah punya undang-undang ya, yang dimana kalau orang ini ditahan gini, kalau orang ini harus digini ya kan, itu sudah ada. Orang membunuh kalau salah di KUHP itu 15 tahun nggak salah ya. Padahal kalau di Islam orang membunuh dengan sengaja ya harus dikisos kan gitu ya. Iya, ini nggak mungkin. Ya. Siapapun sebatas andaikan ya, siapapun yang akan memimpin di negara kita ini, sealim apapun, mohon maaf ini ya, bukan berarti meragukan kealimannya, ya. Tapi kalau andaikan sistemnya masih itu yang berjalan, tetap dia tidak akan mungkin bisa ada efek jerah terhadap orang-orang tersebut. Ya.
Tapi tambah justru nanti dia ikuti ya, itu loh yang susah gitu loh ya. Ya sekarang kan kita kumpul-kumpul sekarang, apalagi sekarang sudah model ya, sudah kampanye politik ya dan lain sebagainya itu. Ya kita lihat saja. Ya jangan sampai nanti kita tambah justru menyalahkan ini, nggak usah. Kita lihat saja bahwa kita harus yakin kalau Islam itu yang ditegakkan, insya Allah semua urusan, semua model kriminal, semua model yang melecehkan Islam itu akan hilang. Berarti tidak cukup ganti kepala negara, tapi juga ganti sistem negara. Ganti sistem, buang jauh-jauh kalau bisa itu. Baik, baik pemirsa Dakwah Sulsel, alhamdulillah. Sebelum kita pamit dari hadapan pemirsa Ustadz, saya akan berikan kesempatan kepada Ustadz Dr. Cucut Susanto untuk memberikan closing statement-nya terkait materi kita di kesempatan hari ini tentang berhentilah mempersoalkan ajaran Islam. Mudah-mudahan nanti closing statement ini bisa jadi satu penguat kita, bisa jadi satu peneguh kita untuk bisa terus membuat cahaya Islam ini semakin terang benderang. Silakan Ustaz, closing statement-nya. Jadi ayo kita berhentikan itu ya. Kita berhenti benar-benar untuk mempersalahkan Islam. Tanpa justru Islamlah yang akan menjadi solusi di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Ya ayo kita berdakwah, ayo kita berikan yaitu kepada orang untuk mengajak kita ajak untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Meskipun model kita di sini adalah yang bukan Islam, ayo kita benar-benar jalankan itu. Kalau itu semua sudah kita jalankan, insya Allah saya katakan tadi sesuai dengan firman Allah tadi, yaitu bahwa Allah akan menurunkan berkahnya, Allah akan menurunkan yaitu ridhonya terhadap kita semua apabila kita ini benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah. Ini semua tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa berhenti apabila syariat Islam tidak ditegakkan di muka bumi ini secara menyeluruh atau secara kafah. Baik. Itulah tugas kita semua. Ya. Baik, demikian pemirsa Dakwah Sulsel, program syiar kita untuk edisi 5 November 2020 ya. Senang sekali saya host Anda bisa menemani Anda kurang lebih selama 1 jam. Dan jangan lupa untuk terus pantau siaran dan konten-konten dakwah dari Dakwah Sulsel, terutama di setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah berinteraksi dengan kami, terutama yang ada di Makassar, yang ada dari Sumatera, ada juga dari Tuban. Ya, terima kasih atas pemirsa setia dari Dakwah Sulsel. Insya Allah kita jumpa di pekan depan hari Sabtu. Tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya dengan tema kita di sore hari ini. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.